Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, di pagi yang sedikit mendung ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita umur dan kesehatan. Dan kita berdoa, sahabat kita, guru kita, keluarga kita, dan saudara kita seiman yang sedang diuji oleh Allah, diuji kesehatannya dengan ujian-ujian yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan, kesabaran, dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Insya Allah sahabat, pada kesempatan hari ini kita akan belajar kembali tentang tata bahasa Arab. Sekarang insya Allah kita akan membahas tentang fi'il mudhari ma'lum. Fi'il mudhari ma'lum. Fi'il adalah kata kerja, mudhari ma'lum itu adalah sebuah perbuatan yang sedang atau akan dilakukan. Nah, fi'il mudhari ada terbagi dua ya. Dilihat dari waktunya terbagi menjadi dua. Ada fi'il mudhari yang ma'lum dan ada fi'il mudhari yang majhul ya. Apa bedanya? Ya. Bedanya adalah fi'il mudhari ma'lum ya, dilihat dari segi waktunya dia memiliki arti sedang atau akan melakukan. Kalau fi'il mudhari majhul itu pasif ya, memiliki arti sedang atau akan dilakukan. Paham ya bedanya? Jadi fi'il mudhari ma'lum itu memiliki arti sedang atau akan dan fi'il mudhari majhul itu artinya sedang atau akan dilakukan. Adapun pola bentuk fi'il mudhari ma'lum ya, pola fi'il mudhari ma'lum ada tiga. Ada wajan atau tiga format terbentuknya fi'il mudhari. Ada yang berbentuk yaf'ulu ya, yaf'ulu. Ada yang formatnya atau wajannya yaf'alu, ada yaf'ilu ya. Kita membahas tentang fi'il mudhari ma'lum dulu ya. Jadi fi'il mudhari ma'lum mempunyai tiga bentuk. Yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Nah, ada tiga bentuk. Jadi nanti sahabat ketika menemukan sebuah kata kerja atau fi'il nanti bisa berharokat domah. Yaf'ulu contoh apa? Yansuru. Yaf'alu contohnya apa? Yaftahu. Yaf'ilu apa contohnya? Yaksiru. Dan contoh-contoh yang lainnya. Itu menandakan bahwa kata kerja fi'il mudhari ma'lum itu bisa kita bagi-bagi menjadi tiga pola. Nah, dari mana kita tahu polanya? Ini yaf'ulu, ini wajan yaf'ulu, ini wajan yaf'alu, dan wajan yaf'ilu. Nah, itu kita melihat ke kamus. Di sana biasanya ada keterangan apakah nanti fi'il mudhari'nya itu ain fi'ilnya, ini domah atau patah atau kasroh. Ya, kita lihat contohnya. Contoh wajan yaf'ulu ya. Maka di sini kita menemukan contoh kataba. Kataba itu mudhari'nya, kataba fi'il madi kan. Maka fi'il mudhari'nya itu yaktubu. Jadi bukan yaktabu, bukan yaktibu. Kenapa? Karena kataba itu masuk ke wajan yaf'ulu. Maka dia harus harokatnya sama dengan yaf'ulu ya. Ya-nya fathah, terus sukun, domah-domah, yaktubu. Nah, maka tasrif fi'il mudhari ma'lum itu sama seperti biasa. Nah, untuk tasrifnya kita mau tidak mau harus menghafalnya. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Nah, di sini yaktubu memiliki arti dia seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Kenapa? Karena dalam kata kerja ini di dalamnya ada domir atau pelaku yang berbentuk domir yang tersembunyi. Yaktubu di dalamnya ada huwa. Yaktubani di dalamnya ada huma. Yaktubuna di dalamnya ada hum. Jadi huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, maka pola itulah yang nanti kita akan pakai untuk menerjemahkan
kata kerja tersebut. Yaktubu di dalamnya ada domir huwa, berarti dia seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Yaktubani. Nah, di sini ada domir huma. Dia dua orang laki-laki sedang atau akan menulis. Yaktubuna. Mereka semua laki-laki sedang atau akan menulis. Nah, maka tabel ini dia khusus untuk mudzakkar ya, mudzakkar untuk laki-laki. Nah, maka untuk perempuan muannas ada pola tersendiri, asalnya yaktubu, maka tinggal merubah saja menjadi taktubu. Taktubani, bedanya cuma sedikit, ya diganti dengan ta. Nah, ini tabel ini untuk muannas. Nah, dua tabel ini dia masuk kategori goib. Goib itu adalah kata orang ketiga atau orang yang dibicarakan. Nah, jadi mau tidak mau sahabat harus menghafal ini. Yaktubu yaktubani yaktubuna, taktubu taktubani yaktubna. Nah, adapun untuk mukhatab orang kedua, maka di sini polanya taktubu taktubani taktubuna. Nah, ini mirip. Jadi kalau mirip, gimana solusinya? Sederhana saja. Maka taktubu ini bisa diartikan dia seorang perempuan, bisa diartikan kamu seorang laki-laki. Nah, maka tergantung kalimatnya nanti. Maka kita bisa menyimpulkan dalam sebuah susunan kalimat atau jumlah, oh ini maksudnya kamu, oh ini maksudnya dia perempuan. Nah, maka ada keterangannya di sana. Apakah nanti berbentuk fa'il yang muannas atau bentuk mukhatab mudzakkar, jadi yang diajak bicara seorang laki-laki, maka di sanalah kita bisa menyimpulkan bahwa taktubu ini adalah buat kamu seorang laki-laki. Taktubu taktubani taktubuna. Ini sangat mudah sekali menghafalnya karena banyak kemiripan. Jadi taktubani sama taktubani ini juga untuk kamu seorang perempuan, ya kamu dua orang perempuan. Sama taktubani 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 itu mirip. Jadi nanti tergantung konteks kalimatnya. Taktubuna, kamu sekalian laki-laki sedang atau akan menulis. Nah, ingat ya, taktubuna sangat mudah membedakannya. Kalau hum ya, kalau mereka sekalian laki-laki itu pakai ya. Tapi kalau mudzakkar ya, mudzakkar mukhatab, kamu semua laki-laki sedang atau akan menulis, ini memakai ta, kesananya sama, simpel. Selanjutnya taktubina, kamu seorang perempuan sedang atau akan menulis. Selanjutnya taktubani, kamu dua orang perempuan sedang menulis. Taktubna, kamu sekalian perempuan, atau kamu sekalian atau kamu semua perempuan sedang atau akan menulis. Nah, taktubna bedanya sedikit ya. Mereka semua perempuan sedang atau akan menulis, dengan kamu sekalian ya, ini mereka, ini kamu sekalian perempuan sedang atau akan menulis, bedanya sedikit. Yaktubna, taktubna, bedanya sedikit, ya sama ta. Selanjutnya mutakallim, aktubu naktubu, saya, kami, saya sedang atau akan menulis, naktubu, kami sedang atau akan menulis. Ini bisa dipakai untuk mudzakkar atau muannas. Jadi saya, kami itu bisa dipakai untuk mudzakkar atau muannas. Ini mutakallim. Ya. Inilah contoh wajan kata kerja yang berpola yaf'ulu. Jadi tidak semua kata kerja harokatnya sama dengan yaf'ulu, yaktubu. Nanti ada yang wajannya yaf'alu. Nah, ini contohnya. Wajan yaf'alu. Nah, yashrobu kan, yashrobu ini tidak dibaca yashrubu, tidak. Kenapa? Karena sudah ditentukan dari sananya bahwa yashrobu. Nah, ini adalah fi'il mudhari'nya, tidak yashribu atau yashrubu, tapi yashrobu. Tasrifnya sama dengan yang tadi, yashrobu, yashrobani, yashrubuna, sama. Yang beda adalah polanya saja, ya, polanya saja. Tadi dhamma, sekarang dibuat patah.
yashrobu, yashrobani, yashrobuna. Nah, patah. Jadi huruf ain mudhoreknya ya, ini harokatnya patah, ini juga patah Kak. Kalau tadi dhammah, terus ke saya dhammah. Nah, ini tasrifnya tinggal harokatnya saja dirubah. Yashrobu, yashrobani, yashrobuna, tashrobu, tashrobani, yashrobna, tashrobu, tashrobani, tashrobuna, tashrobina, tashrobani, tashrobna, ashrobu, nashrobu. Nah, untuk artinya sama dengan tadi yang yaktubu. Yashrobu, dia seorang laki-laki sedang atau akan minum. Yashrobani, dia dua orang laki-laki sedang atau akan minum. Yashrobuna, mereka semua laki-laki sedang atau akan minum. Sama ke bawahnya, ashrobu, nasrobu, saya sedang atau akan minum. Nasrobu, kami sedang atau akan minum. Nah, ini tabel untuk mudzakkar, ini tabel untuk muannas, ini tabel yang dua ini adalah untuk ghaib, orang ketiga. Mukhatab ini adalah orang yang diajak bicara ya, atau orang kedua ya. Tashrobu, tashrobani, tashrobuna, sama seperti yang tadi. Ashrobu, nasrobu, mudzakkar dan muannas ini mutakallim ya. Ini yang wajan yaf'alu. Nah, nanti kita akan menemukan kata kerja yang wajan atau polanya bukan yaf'ulu, bukan yaf'alu, tapi yaf'ilu. Apa contohnya? Contohnya adalah yajlisu, jalasa yajlisu. Nah, karena jalasa itu sudah ditakdirkan wajannya itu dari sananya ya, merujuk kepada kamus itu wajannya yaf'ilu. Harokatnya disamakan, yaf'ilu, jalasa jadi yajlisu, yajlisu, yajlisani, yajlisunya. Terus sampai ke bawah sama ya. Yajlisu, dia seorang laki-laki sedang atau akan duduk. Yajlisani, dia dua orang laki-laki sedang duduk. Yajlisuna, mereka semua laki-laki sedang duduk. Ini sama untuk mudzakkar, ini untuk muannas. Ini tabel yang dua ini adalah cakupannya ghaib, orang ketiga, orang yang dibicarakan. Mukhatab, orang yang diajak bicara atau orang kedua. Ini tabelnya, ini untuk mudzakkar, ini untuk muannas. Ajlisu, najlisu, ini untuk mudzakkar, ini untuk muannas, dan mutakallim atau orang yang diajak, orang yang berbicara atau orang pertama. Nah, itulah pembahasan dari fi'il mudhari ma'lum ya. Fi'il mudhari ma'lum, sedang atau akan mengerjakan. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita semua dan memberikan anugerahnya semangat untuk senantiasa menuntut ilmu dari hari ke hari. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.